Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Agustin dengan NPM 2175364 dari kelas MI 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer 2.5.5 configure initial switch setting. Langkah yang pertama yaitu mengisi data user profile, yaitu nama dan email. Lalu klik OK. Pada paket tracer konfigurasi initial switch setting memiliki beberapa tujuan. Part yang pertama, verifikasi default switch konfigurasi. Part yang kedua, konfigurasi basic switch. Part yang ketiga yaitu konfigurasi MOTD banner. Part yang kelima, menyimpan konfigurasi file ke NVRAM. Part yang kelima, konfigurasi switch kedua. Langkah yang pertama yaitu verifikasi default switch konfigurasi. Step yang pertama dengan cara mengklik switch pertama sebanyak 2 kali, lalu klik enter. Untuk masuk ke dalam user, kita mengetik perintah enable enter. Step yang kedua, memeriksa konfigurasi switch dengan cara mengetik perintah show running config. Show running config. Klik enter sampai bawah dan selesai. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak face internet interface yang dimiliki switch? Jawabannya yaitu terdapat 24 interface face internet. Soal yang kedua, berapa banyak gigabit internet interface yang dimiliki switch? Jawabannya yaitu terdapat 2 interface gigabit internet. Pertanyaan yang ketiga, berapa kisaran nilai yang ditunjukkan untuk VT line? Jawabannya yaitu terdapat ada 15. Soal yang keempat, perintah mana yang menampilkan NVRAM? Yaitu dengan cara mengetik perintah show startup config. Mengapa switch merespon dengan startup config not present? Karena startup config tidak disimpan di NVRAM, melainkan disimpan di RAM. Part kedua, membuat konfigurasi switch dasar. Langkah yang pertama, memberikan nama switch dengan cara mengetik perintah configure terminal. Configure
Setelah itu beri nama hostname. Hostname-nya yaitu suite 1. Lalu ketik perintah exit. Step kedua, mengamankan akses ke jalur konsol dengan cara mengetik perintah konfigurasi terminal. Pada CLI, lalu ketik perintah line console 0. Lalu ketik perintah login. Terlebih dahulu kita memasukkan perintah password dengan memasukkan password let me in, lalu ketik perintah login. Mengapa lalu kita ketik perintah exit, klik enter. Di sini terdapat pertanyaan, mengapa login dibutuhkan? Karena untuk mengaktifkan password pada saat masuk ke suite. Step yang ketiga adalah verifikasi konsol akses yang telah diamankan dengan cara ketik perintah exit. Apabila muncul password, maka konfigurasi tersebut telah berhasil, dan masukkan password let me in. Step yang keempat, masuk ke dalam privilege mode akses dengan cara mengetik perintah enable, lalu configure terminal. Setelah itu masukkan perintah enable password, yaitu C1 $, tanda dolar, C0, enter. Kemudian ketik perintah exit, enter. Step yang kelima, verifikasi privilege mode akses
yang telah aman digunakan. Kemudian ketik exit. Kemudian masukkan password yang kita masukkan tadi. Kemudian masuk ke mode privilege dengan cara mengetik perintah enable, lalu masukkan password yang tadi, lalu ketik perintah show running config, enter sampai ke bawah dan selesai. Step yang keenam, konfigurasi dan encryption password untuk mengamankan privilege mode dengan cara mengetik perintah config t, lalu masukkan perintah enable secret, it's a secret, lalu ketik perintah exit. Step yang ketujuh, verifikasi bahwa enable password secret sudah ditambahkan ke konfigurasi file dengan cara ketik perintah show run, enter sampai ke bawah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang ditampilkan enable secret password? Jawabannya yaitu sebuah password yang telah dienkripsi dan hanya kita yang tahu dan orang lain tidak akan tahu. Mengapa enable secret password ditampilkan berbeda dari yang kita konfigurasi sebelumnya? Karena hanya admin yang dapat mengetahui password yang telah dienkripsi. Step yang ke-8, menenkripsi dan mengaktifkan password konsol dengan cara mengetik perintah config t, lalu ketik perintah banner motd dengan isi pesannya yaitu this a secure system authorized access only.
lalu ketik perintah exit. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Kapan banner akan ditampilkan? Pada saat, jawabannya yaitu pada saat seseorang mengakses switch melalui jalur konsol. Soal yang kedua, mengapa setiap switch memiliki MOTD banner? Karena sebagai peningkatan untuk seseorang tidak memiliki akses sah dan sebagai pesan antar teknisi. Part 4, menyimpan dan verifikasi konfigurasi file ke NVRAM. Step yang pertama, verifikasi konfigurasi is accurate using the show run command. Langkah yang pertama yaitu dengan cara mengetik perintah copy running config startup config. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perintah singkat dari copy running config startup config command? Jawabannya yaitu copy run start. Soal yang kedua, perintah apa untuk menampilkan NVRAM? Jawabannya yaitu show startup config. Soal yang ketiga yaitu perubahan apa yang terjadi pada file pada saat ini, konfigurasi switch pada saat ini. Part yang kelima, adalah mengkonfigurasi switch kedua. Switch yang pertama kita close terlebih dahulu, lalu kita beralih ke switch 2 dengan cara mengklik 2 kali, lalu klik enter. Untuk masuk ke dalam user kita ketik perintah enable. Lalu kita ketik configure terminal, kemudian kita memberi nama switch-nya yaitu hostname, yaitu namanya switch 2, enter. Setelah itu mengamankan jalur line console dengan cara mengetik perintah line console null. Setelah
Setelah itu ketik perintah password, yaitu passwordnya yaitu let me in, untuk memberikan password pada konsol. Klik enter, kemudian ketik perintah login, lalu exit. Setelah itu memberikan password pada saat mengakses privilege mode dengan cara mengetik perintah enable password, yaitu passwordnya C1 $C0, enter, kemudian masukkan perintah enable secret, it's a secret, untuk membuat password pada enkripsi. Kemudian mengkonfigurasi MOTD banner dengan cara mengetik perintah banner MOTD dengan isi pesannya this is a secure system, authorized access only, enter. Setelah itu mengenkripsi enable dan konsol password dengan cara ketik perintah service password strip config, config encryption setelah itu copy running dengan cara mengetik copy R, copy running config startup config. Maaf, terlebih dahulu kita exit dulu. Lalu kita ketik perintah copy running config startup config. Yaitu untuk mengcopy konfigurasi di switch dari RAM ke NVRAM. Enter. Switch kedua telah selesai.
cek reso. Oh, terdapat ada yang belum diisi, enable password sama service passwordnya. Baik, kita ulang di bagian switch pertama, klik enable untuk masuk. Sudah masuk. Jadi nggak ada tadi di bagian enable password sama service password. Enable password, yaitu dengan cara memasukkan perintah, masuk ke dulu ya lo, configure terminal, lalu masukkan hostname tadi, hostname pertama, lalu masukkan while console 0, lalu masukkan password let me in, kemudian login. Setelah itu masukkan perintah enable password C1 tanda dolar channel, enter. Sudah. Kemudian masukkan perintah service password encryption, enter. Lalu exit, copy running, config startup, config, enter. Maka untuk ininya telah selesai. Passwordnya masih kurang satu. Masukkan perintah configure terminal.
apakah perintah semuanya sudah terchecklist semua? Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.